Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman, oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Setelah beliau menyebutkan di antara cara untuk menghindari fitnah dunia, yaitu seorang muslim wajib untuk merenungkan kembali bahwasannya dunia adalah kenikmatan yang sementara yang akan cepat meninggalkan manusia. Dan yang kedua, merenungkan kembali bahwasanya akhirat atau kematian cepat atau lambat akan mendatanginya. Maka tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk terlena dengan dunia, untuk terfitnah dengan dunia. Maka dia harus betul-betul menyiapkan diri menghadapi akhirat yang pasti akan mendatanginya. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, "Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un." Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 205 sampai 207, "Apakah pendapatmu jika kami," kata Allah Subhanahu wa taala, "memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan selama bertahun-tahun lamanya, kemudian datang kepada mereka azab yang telah dijanjikan kepada mereka, ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un, maka tidak bermanfaat bagi mereka apa yang telah diberikan kepada mereka daripada kenikmatan tersebut." Ya, azab yang sekali datang ya akan menghancurkan segala bentuk kenikmatan yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah di antaranya Nabi SAW memerintahkan kepada kita kaum muslimin, "Aksiru min dzikri hazimil lazzat ay al-maut." Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur segala bentuk kenikmatan, yaitu al-maut, agar jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia yang gemerlap, yang penuh dengan fitnah, yang membawa manusia lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu sebagai musim-musim ibadah. Ramadan berlalu, datang Syawal, di sana disunahkan seorang muslim puasa 6 hari. Setelah Syawal hilang, Dzulqa'dah datang bulan Dzulhijjah, ada 10 hari yang merupakan hari-hari yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan barakah. Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Karena Nabi SAW tidak ada suatu hari yang amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah, itu awal bulan Dzulhijjah. Demikianlah Allah menjadikan musim-musim ibadah pada beberapa tahun, pada beberapa bulan dari satu tahun, ya, untuk mengingatkan manusia akan tujuan ciptaan Allah terhadap mereka, atau akan tujuan diciptakannya manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mengingatkan manusia agar jangan sampai lalai untuk beribadah kepada Allah dikarenakan terlena dengan dunia. Wa qala wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Allah berfirman, dan ingatlah ketika suatu hari Allah mengumpulkan mereka
Seolah-olah mereka meyakini tidaklah mereka bertempat tinggal di dunia kecuali sesaat saja dari siang hari yang mereka saling mengenal di antara mereka. Ketika datang hari kiamat, ketika mereka dikumpulkan, seolah-olah mereka hidup sangat cepat sekali di dunia. Kemudian mereka mati, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari penghisaban. Kita semua juga begitu. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil, yaitu taqarrubuz zaman, cepatnya waktu berlalu. Kita masih ingat masih kecil kita, terus sampai kita dewasa, mungkin sudah tua, masih ingat alangkah cepatnya waktu berlalu. Ini yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya demikianlah semua manusia pasti akan menyesal bagaimana waktu cepat berlalu sedangkan mereka sedikit amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan terlalu terlena dengan dunia, terlalu terfitnah dengan dunia. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin. Pada suatu hari ketika hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdosa bersumpah, tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali hanya sesaat saja. Karena apa? Dosa-dosa yang menumpuk membuat mereka lalai untuk beribadah kepada Allah, dan mereka pun tidak merasakan kenikmatan dunia tersebut kecuali hanya sementara saja. Maka seorang yang berakal sehat tidak mungkin menukar sesuatu yang cepat hilang, sesuatu yang sementara atau kenikmatan yang cepat berlalu dengan kenikmatan yang kekal abadi, yaitu di negeri akhirat. Fallahul mas'ul an yughitha qulubana bil iman wa an yu'idana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Maka Allah lah tempat untuk kita meminta agar Allah memberikan kepada kita atau memberikan kepada hati kita keimanan, dan untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, terutama fitnah itu ad-dunya. Sebagaimana Nabi mengatakan, ittaqu ad-dunya, takutlah kalian kepada fitnah ad-dunya. Ini faktor yang kedua dari faktor luar yang dapat mempengaruhi iman seseorang, yang bisa melemahkan ataupun bahkan naudzubillah menghilangkan iman seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu corona usu, faktor luar yang bisa melemahkan iman seseorang, yaitu teman-teman yang jahat, teman-teman yang jelek. Fahum adharun nasi ala imani syakhsi wa suluki wa akhlaqihi. Teman-teman yang sahabat-sahabat yang jahat, mereka adalah manusia yang sangat membahayakan keimanan seseorang, akhlak seseorang, ataupun perangai seseorang. Famukhalatatuhum wa musahabatuhum sababun azimun min asbabi naqsil iman wa dha'fihi. Bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka yang jahat, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia, merupakan sebab yang agung dari sebab-sebab berkurangnya keimanan ataupun berkurangnya keimanan. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama tentang hadis Rasulullah SAW, permisalan teman yang baik dengan permisalan yang jelek. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama masalul jalisi salih wa jalisi su' kama kahamil misk." Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya permisalan teman yang soleh dengan teman yang jelek seperti pembawa minyak misik atau penjual minyak misik, dan nasikhil qir, orang yang meniup al-qir, asap atau mereka pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Berteman dengan yang baik seperti berteman dengan penjual minyak misik. Kalau kita tidak diberi hadiah olehnya berupa minyak wangi tersebut, kita mungkin bisa membelinya dengan harga murah mungkin darinya, atau kita mendapatkan bau wangi, tiga-tiganya baik bagi kita. Adapun berteman dengan yang jelek, karena sikhil qir, seperti berteman dengan pandai besi, imma an yuhrika thiyabaka, kemungkinan asapnya atau apinya bisa memerciki badan kita sehingga lubang baju kita,
Wa imma an tajida minhu rihan muntinatan, dan bisa jadi kita mendapatkan bau yang sangat busuk dari asapnya. Dua-duanya jelek, dua-duanya pahit bagi kita. Maka inilah permisalan yang terindah dari Nabi SAW tentang permisalahan teman yang baik dan teman yang jelek. Kemudian wa qad sabata anin Nabi SAW annahu qala, dan Nabi SAW pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang, kata Nabi SAW, sesuai dengan agama sahabat karibnya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang ingin diajak bersahabat dengannya. Ini adalah anjuran dari Nabi SAW sebagai an-nazir, pemberi peringatan. Hati-hati memilih teman, karena memilih teman ini bukan hanya sekedar akibat di dunia saja, namun juga di akhirat. Bahkan Allah berfirman, al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, al-akhilla, sahabat-sahabat pada waktu hari kiamat sebagian yang satu dengan yang lain saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan tidak hanya cukup di dunia saja, namun sampai di akhirat. Makanya dalam Islam ada prinsip al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ya berteman kecuali dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu teman karib, al-khalil yaitu sahabat dekat, teman karib yang sangat dekat dengan kita, berjalan bersama, bercanda bersama, berbicara serius bersama, misalnya. Ini adalah teman-teman yang wajib untuk betul-betul kita jadikan suri toladan yang bisa kita jadikan, saling nasihat tidak kebaikan. Makanya Nabi bersabda juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau bersahib, berteman, bersahabat kecuali dengan seorang yang mukmin. Makanya di antara konsekuensi kita menyatakan al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perangai yang barang siapa memiliki 3 hal tersebut dalam dirinya, dia akan merasakan nikmatnya iman, yaitu an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah, karena dia beriman kepada Allah, karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran dan sekaligus perintah dalam Islam agar betul-betul kita mencari teman, seorang mukmin, yaitu teman yang dekat. Adapun sekedar teman assalamualaikum waalaikumsalam, ini ada masalah. Namun yang paling bermasalah yaitu teman dekat kita yang bisa kita jadikan suri toladan. Kalau teman kita jelek, maka suri toladan kita akan jelek dan kita pun akan jelek. Naudzubillah min dzalik. Karena Nabi sallallahu ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari agama, teman dekatnya, dari sahabat karibnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa yang akan dijadikannya sebagai teman karibnya. Qala Ibnu Abil Bar, berkata seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abil Bar, wa hadza ma'nahu wallahu a'lam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibahu. Makna hadis tadi kata beliau, wallahu a'lam, bahwasanya seseorang itu terbiasa dengan apa yang dia lihat dari temannya, dari perbuatan temannya, dari ucapan temannya. Kalau ucapan temannya baik, dia akan meniru kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, kalau ucapan dan perbuatan temannya jelek, pasti dia akan menirunya, sedikit ataupun banyak. Wajinu al-ada, karena agama itu dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya jelek, maka dia akan menirunya. Terutama mereka pelaku maksiat ataupun pelaku kebid'ahan. Teman yang jelek di sini bukannya sekedar pelaku maksiat, tidak. Di antara teman yang jelek yaitu pelaku bid'ah yang dilarang kita untuk menjadikan mereka sebagai teman-teman baik kita. Dan ini juga termasuk di antara al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cintai pelaku bid'ah, jangan kita cintai pelaku kemaksiatan, karena kedua-duanya merupakan hal yang bisa memudaratkan agama kita dan akhlak kita. Falihada amar alla yashabu illa man yara minhu ma yahillu wa yajmulu fa inal khaira adatun. Kata Imam Ibnu Abil Bar, oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan untuk seseorang tidak mencari teman, untuk tidak bersahabat kecuali jika dia melihat dari orang tersebut kebaikannya, kemudian
keindahan perangainya, karena kebaikan itu al-adah. Fa inal khaira adatun, karena kebaikan itu dengan kebiasaan. Kalau dia melihat temannya rajin ibadah, rajin puasa, maka dia ada keinginan untuk mengikutinya. Demikian pula kalau berteman dengan orang yang soleh, dengan seorang alim, paling tidak ada upaya untuk mengikuti jejak mereka meskipun tidak sama dengan mereka. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh meskipun aku bukan orang soleh, namun cukup dengan cinta dan berusaha mengikutinya. Tashabbahu illam takunu mislahum, kata seorang penyair, ikutilah, serupailah orang-orang yang soleh, serupailah orang yang mulia, meskipun kalian tidak 100% seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu, karena menyerupai orang yang mulia itu suatu kesuksesan. Mengikuti jejak para sahabat meskipun tidak sama dengan mereka, yang penting berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Wa fi makna hadzal hadis qaulu Adi bin Zaid, yang serupa dengan makna hadis yang disabdakan Nabi SAW tadi, yaitu ucapan Adi bin Zaid dalam sebuah syairnya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini muqtadi. Jangan engkau tanya tentang diri seseorang, akan tapi tanyakan tentang siapa teman dekatnya, tentang sahabat karibnya. Jangan langsung tanya tentang orang itu, tanya tentang siapa temannya. Kalau teman dekatnya itu pecandu narkoba, maka kurang lebih dia seperti itu. Kalau sahabat dekatnya yang selalu bersamanya siang dan malam, itu adalah pelaku kemaksiatan, pezina dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Kalau siang malam dan sebagainya, tiap waktu ada bersama orang tersebut dan dia pelaku bid'ah, maka kurang lebih seperti itu. Kata seorang penyair, anil mar'i la tasal wasal an qarini. Jangan langsung tanya tentang orang itu, tanya tentang siapa temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin muqtadi. Karena hukum al-ghalib, secara umum setiap teman yang dekat akan mengikuti teman dekatnya tersebut. Ini suatu hal yang sesuai dengan apa yang kita lihat, kita saksikan. Kalau sudah temannya tiap harinya bersama dengan dia, telah termasuk bawa kemaksiatan, kurang lebih seperti itu perlakuannya. Meskipun kelihatan nampak baik, cuma seperti kita nggak tahu di luar tersebut. Demikian pula kalau itu berteman dengan ahli ibadah, insya Allah dia akan terpengaruh dengan ibadahnya teman tersebut. Wa qaulu Abil Atahiyah, demikian pula yang dikatakan oleh Abul Atahiyah dalam syairnya, man dzalladzi yakhfa 'alaika idza nadarta ila khadinihi. Siapakah yang akan tersembunyi bagimu jika engkau melihat kepada temannya? Kalau cukup kita melihat teman seorang, artinya teman dekat, bukan hanya sekedar teman yang assalamualaikum waalaikumsalam, tidak. Namun teman yang betul-betul dia berjalan bersamanya, tiap hari bersamanya, tiap waktu bersamanya, safar bersamanya, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu al-mar'u ala dini khalilih. Wa hadza katsirun jiddan. Dan ucapan seperti ini sangat banyak sekali. Wal ma'na fi dzalik alla yukhalita al-insanu man yahmilu ala ghairi ma yuhmad min al-af'ali wal madzahib. Makna semua ini adalah janganlah seseorang bergaul dengan orang-orang yang akan membawanya kepada perbuatan atau kepada pemikiran yang jelek. Ini mencampur pemikiran-pemikiran sesat. Jangan bercampur dengan orang yang suka mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Mungkin sekarang kita biar selamat, namun kalau sering terus begitu, maka syubhat, kata para ulama, al-khattafa, asyubhatu khattafa wal qulubu da'ifah. Bahwasanya syubhat, kerancuan, pemikiran-pemikiran sesat itu cepat menangkap hati manusia, karena hati manusia itu lemah. Sekarang kita bisa selamat bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, aliran jil atau orang Syiah atau aliran Sufi atau orang-orang Khawarij atau teroris-teroris yang ada. Kalau sekarang mungkin kita bisa bertahan, memiliki benteng. Kalau kita terus berkumpul dengan mereka, naudzubillah min dzalik, kita akan sama dengan mereka. Dan fenomena seperti ini mungkin pernah kita saksikan, mungkin kita pernah dengar. Teman-teman yang dahulu berteman dengan kita, satu akidah, satu manhaj, ketika mereka sudah bergaul dengan al-bidah, berkumpul dengan para terorisme dan sebagainya, mereka masuk ke dalam anggota mereka tanpa disadari, mereka telah masuk ke dalam jaring-jaring asyaitan.
Maka sekali lagi teman memiliki andil yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia, baik dalam masalah maksiat, baik dalam masalah bid'ah ataupun dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man yu'man minhu dzalik fala haraja fi suhbatihi. Adapun orang-orang yang kita bisa merasa aman dari kejelekan pemikiran atau kejelekan perilakunya, maka tidak masalah kalau kita menjadikannya sebagai teman dekatnya. Wa qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, qalu al-mar'u ala dini khalilihi. Abu Sulaiman Al-Khattabi ketika mensarah hadis Nabi tadi, seseorang di atas agama teman dekatnya, maknanya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Artinya jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang telah engkau ridhoi agama ataupun amanahnya. Artinya betul-betul agamanya itu baik, betul-betul tahu akidah, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ahan, kesyirikan maupun khurafat. Betul-betul bertauhid kepada Allah. Betul-betul menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula engkau ridhoi masalah amanahnya. Dia bukan pendusta, bukan teman yang hanya sekedar berteman kalau ada maslahat duniawinya. Karena berapa banyak manusia zaman sekarang yang berteman karena urusan dunia, karena ingin mendapatkan dunia. Kalau sudah selesai urusannya. Orang mukmin tidak, betul-betul mencari teman yang bisa diajak untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dilihat agamanya dan juga dilihat akhlaknya, dilihat kejujurannya. Bukan bergaul dengan para pendusta, para pengkhianat. Fa innaka idza khalatahu qadaka ila dini wa madhhabihi. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang kau ridhoi agama dan amanatnya, maka dia insyaallah akan menggiringmu, akan membawamu kepada agamanya dan kepada mazhabnya atau kepada pemikirannya. Wala taghrur bidinika wala tuqatil binafsika. Jangan engkau membahayakan dirimu sendiri ataupun membahayakan agamamu. Fatu khalil man laisa mardiyan fi dini wa madhhabihi, yaitu dengan engkau berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang tidak engkau ridhai baik dalam masalah agama ataupun pemikirannya. Qala Sufyan bin Uyainah, demikian pula berkata Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in, wa farruya fi hadzal hadits, dan banyak riwayat seperti ini. Unduru ila Fir'aun, kata beliau, lihatlah kepada Fir'aun, ma'ahu Haman, memiliki teman dekat yaitu Haman, yang satu sama lain saling membisikkan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Haman atau Fir'aun, di antara sebab dia menjadi orang yang paling kufur di muka bumi ini dikarenakan teman dekatnya juga seperti itu. Satu sama lain saling membisikkan untuk menyesatkan manusia, untuk menjadikan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat misalnya Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya Haman banuli sarhal ali abdul asbab as-sama'i fa atali ila ilahi Musa inni la adunhu kadhiba. Fir'aun mengatakan kepada Haman, wahai Haman, seorang teman dekat Fir'aun, pejabat dekatnya Fir'aun, wahai Haman, buatlah untukku tangga yang aku bisa sampai ke atas langit sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa, karena aku mengira Musa itu dusta. Ini adalah pengingkaran Fir'aun bahwasanya Allah ada di atas langit. Makanya kata para ulama salaf, barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, maka dia adalah Fir'auniyun, pengikut Fir'aun yang mengingkari adanya Allah di atas langit. Ini adalah sebab dikarenakan berteman dengan teman-teman yang kalau orang berteman dengan teman yang baik, kalau dia berbuat jahat, ada yang menasihatinya, ada yang menegurnya. Maka paling tidak dia sadar, ada yang mengingatkan. Kalau dia berteman dengan teman yang baik. Namun kalau teman yang sama-sama jelek, maka ketika berbuat kejahatan, kejelekan, kekufuran, maka tidak ada yang melarangnya. Sebagaimana Bani Israil zaman dahulu, mereka dilaknat dikarenakan mereka tidak ada an-nahyu anil munkar, la yatanahawna an munkarin fa'alu, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah mengatakan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tidak saling nahi mungkar. Karena semuanya jelek. Temannya berbuat jelek dibiarkan, temannya berbuat kemaksiatan dibiarkan, temannya berbuat kebid'ahan dibiarkan. Ini adalah teman yang yang tidak adanya tawasabil haqqi wa tawasabis sabar. Fir'aun menjadi kufur di antara sebabnya karena temannya Haman tersebut.
Undur ilal Hajjaj ma Yazid bin Abi Muslim syarrun minhu. Demikian pula Al-Hajjaj bin Yusuf yang dikenal dengan kekejamannya, dengan kejahatannya, dengan kebengisannya. Di antara sebabnya dia punya teman yang lebih jelek dari dia, Yazid bin Abi Muslim. Demikian pula kalau kita ingat Al-Ma'mun, khalifah yang pernah menyiksa para ulama, yang memaksa manusia untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, memenjarakan Imam Ahmad, menyiksa Imam Ahmad rahimahullah. Di antara sebabnya di sekitarnya ada dai-dai penyuruh ke neraka jahanam yang memiliki syubhat, yang dakwahkan syubhat kepada khalifah, sehingga khalifah pun memaksa manusia untuk mengikuti syubhat tersebut. Kejelekan di antara sebabnya karena teman yang dekat yang meniupkan, yang mewaswasi manusia untuk juga berbuat kejelekan tersebut. Unduru ila Sulaiman bin Abdul Malik. Maka lihat sebaliknya kepada Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah Abbasiyah, sebelum Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Bahkan beliau dipuji oleh para ulama tabi'in, di antaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin mengatakan rahimallah Sulaiman bin Abdul Malik iftata khalifatahu atau khilafatahu bi ihya'is shalah wa ikhtatamahu bi istikhlafi Umar rahimahullah taala. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan semoga Allah merahmati Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana beliau membuka kekhalifahannya dengan menegakkan salat. Ketika itu sebelum beliau manusia meremehkan masalah salat. Salat banyak diakhirkan waktunya, maka beliau menghidupkan lagi salat pada waktunya atau tepat pada waktunya. Dan kata beliau, dan Sulaiman bin Abdul Malik menutup kekhalifahannya dengan mengangkat seorang yang sangat masyhur dengan keteguhannya terhadap sunnah dan dengan keadilannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dikarenakan apa? Dikarenakan teman dekatnya ada Raja bin Haywa, seorang ulama ahli sunnah yang pada waktu Sulaiman bin Abdul Malik mau meninggal dunia, beliau bermusyawarah kepada Raja bin Haywa, siapa yang akan aku jadikan sebagai khalifah peninggalku? Maka Raja bin Haywa langsung mengatakan Umar bin Abdul Aziz. Maka pada waktu itulah Umar bin Abdul Aziz dibaiat, diangkat sebagai khalifah dikarenakan teman Sulaiman bin Abdul Malik yang baik, seorang ulama ahli sunnah, yaitu Raja bin Haywa. Maka inilah seseorang dilihat dari agama, temannya, kebaikan atau kejelekannya, di antara sebabnya faktor teman baik ataupun teman yang jelek. Faqawwamahu wa saddadahu. Maka Raja bin Haywa, seorang ulama ini, beliau meluruskan langkahnya dan betul-betul menjadikan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai orang-orang yang terkenal dengan kesolehannya. Wa yuqalu innal khullata ma'khudatun min takhallulil mawadda al-qalba wa tamakkuniha minhu. Al-khullah itu diambil dari kata bahasa takhallul mawadda, yaitu kecintaan manusia yang sudah betul-betul meresap ke dalam relung hati dan betul-betul menguasai hati tersebut. Bukannya sekedar cinta, cinta kepada teman, ini lebih lagi derajatnya. Wahai a'la darajil ikha, ini lebih daripada sekedar persahabatan. Wa dzalika anan nas fil asli ajalib. Manusia secara asal itu orang yang saling tidak mengenal satu sama lain. Fa idza ta'arafu i'talafu. Jika mereka saling mengenal, mereka berkumpul bersatu, fahum awidja, maka dikenal dengan mereka saling berteman. Wa idza tasakalu fahum ahibba. Jika mereka saling mencontoh satu sama lain, maka mereka dikenal dengan saling mencintai. Artinya dari teman kemudian sahabat dekat. Fa idza ta'akkada al-mahabbah sadkhullah. Dan jika lebih dari itu, mereka menjadi al-khalil, kekasih. Sebagaimana Allah mengatakan, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil, yaitu kekasihnya yang lebih daripada kecintaannya kepada selain Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian waqad qila annasu ka'asrabil qata. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu seperti rombongan burung di udara. Lama jubilu alaihi min tashabbuhi ba'dhin bi ba'dhin. Mengapa manusia diibaratkan seperti rombongan burung yang terbang di atas langit? Karena manusia sebagaimana burung saling mengikuti temannya, mengikuti perilaku temannya yang baik ataupun yang jelek. Wa muhakati ba'dhim li af'ali ba'dhin. Wa li hadza kana al-mubtadi' bil khair wa bisyar lahu mithlu man tabi'ahu min al-ajr wal wizr.
Oleh karena itulah orang yang memulai dengan kebaikan, kemudian ada yang mencontohnya, ya, baik mencontoh kebaikan atau kejelekan, maka baginya, ya, dosa ataupun pahala. Kalau temannya itu berbuat kebaikan dicontoh oleh orang lain, oleh temannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat kelak. Ya, demikian pula orang yang mencontohkan kejelekan ditiru oleh manusia, maka baginya dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarin syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyuruh manusia kepada kesesatan, kepada kejelekan, maka baginya dosa berbuat jelek tersebut dan dosa orang yang mengikutinya, ya, dan tidak mengulangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Demikian pula sebaliknya, man da'a ila huda kana ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, mencontohkan kebaikan, diikuti oleh manusia, maka baginya, ya, pahala dari kebaikan tersebut dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak tidak mengurangi pahala pengikutnya tersebut. Maka betul-betul kita jadikan teman yang baik sebagai suri teladan agar kita bisa saling memberikan manfaat kepadanya di dunia maupun di akhirat. Qala ba'dul hukama imadatul mawaddati al-musyakalah. Tiangnya cinta itu adalah saling meniru, saling mengikuti. Wa kullu wuddin an ghairi tasyakulin fa huwa sari'ul tafarrum. Setiap kecintaan yang tidak diikuti oleh mengikuti atau mencontoh satu sama lain, maka ini akan cepat hilang, ya. Satu sama lain kalau saling mencontoh dalam kebaikan misalnya, maka akan langgeng persahabatan tersebut. Ya, karena satu sama lain saling ada at-ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad, wa inna ma ja'an nahyu an mukhalatati rasul wa tahdhiri min mujalasatihim li anna tiba'al insan majbulatun 'ala al-iqtida' wa tashabbuh biman yuqarin. Sesungguhnya larangan-larangan di dalam hadis ataupun dalam ucapan para ulama ini semua dari bergaul dengan teman-teman yang jelek, peringatan dari bergaul dengan mereka, karena memang manusia secara asal, secara tabiatnya manusia itu suka mencontoh orang lain. Ya, tabiatnya manusia itu suka mencontoh orang lain, maka dilarang untuk bermajelis, untuk gaul atau bergaul dengan orang-orang yang jelek, baik dalam akidah ataupun dalam perilakunya. Fa mujalasatul labul ilmi tuharik fi nafsi al-hirs ala talabil ilmi. Ya, kalau kita bergaul dengan para penuntut ilmu agama, kalau kita berteman dengan para penuntut ilmu agama, maka ada motivasi, ada dorongan yang kuat dalam diri kita untuk kita juga bersemangat dalam belajar ilmu agama. Ya, ada pengajian misalnya diajak. Ya, ini diantara apa? Asar, pengaruh yang baik ketika kita berteman dengan para penuntut ilmu agama. Ya, kalau kita memang betul-betul bukan penuntut ilmu agama, paling tidak kita terkena, ya, imbas daripada ilmunya. Ya, kita bicara, kita mendengarkan ilmu darinya. Ya. Demikian pula wa mujalasatu zuhad tuzahidu fid dunya. Kalau kita bermajelis dengan orang-orang yang tidak terlalu suka dengan dunia, yang betul-betul dia menggantungkan hidupnya kepada akhirat, maka juga demikian. Maka hati kita tidak terlalu tamak dengan dunia. Namun sebaliknya, kalau kita bergaul dengan para pengekor dunia, para orang-orang yang tamak dengan dunia, ya, mulai pagi sampai malam hari urusannya untuk dunia, ya, maka demikian pula hati kita akan penuh dengan dunia. Tidak ada kecintaan kepada akhirat lagi. Ya, teman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, dalam hati manusia. Wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahlil ahwa turdi fi mahawil bidah. Demikian pula kalau kita bergaul dengan ahli bidah, dengan ahli ahwa, para pengekor hawa nafsu, para kelompok-kelompok sesat misalnya, ini akan menjerumuskan kita kepada jurang kebid'ahan. Ya, ada acara maulidan misalnya, diajak kita, ya, sekali mungkin kita menolak, dua kali sungkan, tidak enak, ketiga kali enak juga, akhirnya ikut, naudzubillah min dzalik. Ya, ini adalah asal daripada bergaul dengan teman ahli bidah dan seterusnya. Wa mujalasatul hirhis ala dunya tuharik fi nafsi al-hirsa ala dunya. Berteman dengan orang yang tamak dengan dunia, demikian juga memotivasi jiwa untuk tamak dengan dunia pula. Wahaka dan seterusnya seperti itu. Falihada lazimal mar'a an yaktara minal qurana wal khulata man yakun lahu fi khultatihim khairun wa naf'un. Oleh karena itulah wajib bagi seseorang memilih teman-teman yang baik, sahabat-sahabat karib yang baik,
agar dia mendapatkan kebaikan ataupun manfaat di dunia maupun di akhirat. Wa an yahdara asyaddat al-hadar min qurana isu, dan betul-betul berhati-hati dari teman-teman yang jahat baik dalam masalah dunia maupun akhirat. Wa man ta'ammal halat salaf wa tadabbara siyarahum alima dzalik. Barang siapa yang betul-betul merenungkan keadaan para ulama salaf dahulu, dan melihat sejarah mereka, pasti mengetahui akan hal ini, yaitu betul-betul mereka menjaga siapa teman yang akan jadikan sahabat karibnya. Wa asyiddata hadrihim wa tahdhirihim min rufaqa isu min fusaqin wa mubtadi'atin wa ghairihim, dan betul-betul akan melihat bagaimana semangat mereka untuk betul-betul berhati-hati menjauhi teman-teman yang fasik atau teman-teman yang al-bid'ah dan lain sebagainya. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, min fiqhir rajuli mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu. Di antara pemahaman seseorang yaitu dia memilih siapa teman yang akan diajak berjalan dengannya, siapa teman yang diajak keluar dan masuk rumahnya misalnya. Ini pemikiran seorang muslim, pemahaman seorang muslim, yaitu betul-betul memilih teman yang baik. Summa qala Abu Kilabah ba'da an rawah hadzal athar an Abi Darda qala Allah syairah hina yaqul anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa inal qarina bil muqarini yaqtadi. Seperti tadi ucapan seorang penyair tentang kesan, jangan engkau tanya tentang dirinya, namun tanyakanlah, lihatlah siapa temannya, karena teman itu akan mengikuti teman dekatnya. Wa qala Asma'i an hadzal bait lam ara baitan asbabis sunnah minhu. Bahkan bait syair ini dipuji oleh seorang ulama yang bernama Asma'i, bahwasanya bait syair ini hampir mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "I'tabirun nasa bi akhdanihim, fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu." Lihatlah manusia dari teman-temannya, karena seseorang tidak akan mungkin berteman kecuali orang-orang yang dia anggap sebagai panutan baginya, atau orang-orang yang diancungi jempol olehnya. Kalau dia sudah berteman dekat dengan al-bid'ah, maka dia ada kecintaan dengan bid'ah tersebut, karena dia salut dengan bid'ahnya, karena dia takjub dengan bid'ahnya. Dengan demikian pula kalau itu cinta kepada orang-orang yang tamak dengan dunia, pasti dalam hatinya ada ketamakan dengan dunia tersebut. Wa anil A'mas qala kanu la yas'aluna 'anil rajuli ba'da salasin. Kata Al-A'mas, seorang ulama hadis juga, beliau mengatakan mereka dahulu para ulama salaf, mereka tidak bertanya tentang seseorang setelah 3 hal yang telah diketahui, yaitu tentang orang teman dekat yang diajak berjalan dengannya, wa madkhaluhu, orang yang selalu diajak masuk ke rumahnya, wa alifahu minan nas, dan orang yang sangat dicintainya. Kalau sudah tahu 3 orang ini, maka itulah jati diri orang tersebut. Kalau dia suka berteman dengan seperti tadi dengan ahli sunnah misalnya, maka insya Allah dia akan ikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kalau dia cinta kepada ahli sunnah, insya Allah sebagaimana kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dicintainya di dunia maupun di akhirat. Kalau dia cinta dengan sunnah, maka insya Allah dia berteman dengan ahli sunnah. Kalau dia cinta kepada bid'ah, pasti insya Allah dia akan cinta dengan ahli bid'ah tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-arwah nudun mujannada, idza ta'arafa minha ikhtalaf, wa idza tanaqara minha ikhtalaf. Al-arwah, arwah manusia itu makhluk sosial, berkumpul dengan manusia. Kalau sudah cocok suatu hal akan bertemu, akan klop, istilah seperti itu. Tumbuh ketemu tutupnya katanya. Kalau dia suka dengan sunnah, ketemu dengan ahli sunnah, klop, bicara nyambung, connect kata orang. Namun kalau sudah ahli sunnah bertemu ahli bidah, nggak connect, yang ada debat, yang nggak cocok sudah. Lihat wajahnya sudah sumpah. Ini adalah tabiat manusia. Al-arwah junudun mujannada. Wa qala Sufyan, laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu yang lebih berperan dalam merusak seseorang dan kebaikannya dari seorang teman. Ini sudah kita saksikan bersama berapa banyak manusia yang dirusak oleh temannya. Dulu baik, namun karena dia didekati oleh teman yang jelek, dia masuk ke dalam jurang kejelekan tersebut. Banyak pelaku narkoba seperti itu. Ditawari misalnya rokok dulu. Pertama mau menolak, nolak nggak enak, sungkan.
kemudian ditawari lagi rokok, kemudian tambahnya apa narkoba, naudzubillah, sampai menjadi pecandu narkoba, sampai naudzubillah masuk ke dalam api neraka berdua, naudzubillah min dzalik. Wa qala Qatadah, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahib minan nas illa mislahu wa shaklahu fa sahibus salihin min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mislahum. Berkata seorang ulama tabi'in, Qatadah binti Amr As-Sadusi rahimahullah, sesungguhnya kami demi Allah tidaklah melihat seseorang yang berteman dari manusia kecuali yang serupa dengannya. Maka sahibus salihin, maka wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai ikhwani fillah, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah agar kalian seperti mereka, ya, atau mirip dengan mereka, antakunu ma'ahum aw mislahum. Seperti kata seorang penyair tadi, tashabbahu illam takun mislahum. Serupailah mereka meskipun kalian tidak serupa dengan mereka 100%, namun tashabbuh bil kirami falahu, menyerupai orang soleh, menyerupai orang yang mulia, itu suatu keberuntungan. Wa qala al-Fudail, laisa lil mu'min an yaq'uda ma'a kulli man syaa. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk duduk bersama setiap orang. Seorang muslim harus punya prinsip. Jangan mudabdab, jangan pelintang. Hari ini berteman dengan al-sunnah, besok bersahabat dengan al-bidah. Tidak. Harus punya prinsip dalam hidup, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cintakan Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada al-sunnah dan benci kepada al-bidah. Cinta kepada al-tauhid dan benci kepada al-syirik, dan demikian seterusnya. Wal asar fi hadza katsiratun jiddan yatulu dzikruha. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, bahwasanya asar-asar, riwayat-riwayat dari ulama salaf tentang masalah ini sangat banyak sekali. Tidak mungkin untuk disebutkan dalam buku ini. Wa innama intaqaitu minha ma fihi al-bulghatu wal kifayah. Namun kita cuplikan, kita nukilkan sebagiannya yang bisa mencukupi apa yang dimaksud. Faman ta'ammala hadhihi al-athar al-madhkura wa ghairaha arafa ma fi muqaranati al-su' wal fisqi wal fujur min al-khatar ala dini wal khalq awal khuluq. Barang siapa yang merenungkan asar-asar dari ulama salaf tadi dan selainnya, dia akan mengetahui bahwasanya di dalam bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang yang fasik, orang yang fajir, ada bahaya yang sangat besar bagi agama seseorang ataupun akhlak seseorang. Fa anta qattara rajula mustaqiman atifan salihan fa idza qarana wa qala ta'ala su' wal fisqi wa sahabahum asbaha fasiqan fajiran mislahum wa hadhi sunnatullah fi khalqihi. Apabila Anda bisa melihat sendiri seseorang yang dahulunya mustaqiman, istiqamah, rajin ibadah, rajin pergi ke masjid misalnya, afifan, sangat halus ucapannya, sangat tidak kotor, sangat bersih ucapannya, tidak kotor, demikian pula soleh. Namun ketika dia sudah bergaul, mulai mencicipi bergaul dengan ahli su' dan ahli fasid dan berteman dekat dengan mereka, maka tidak berserang berapa lama dia pun menjadi orang yang fasik atau fajir, bahkan menjadi orang yang lebih jahat daripada temannya tadi. Wa hadhi sunnatullah, ini adalah sunnatullah di dalam makhluknya, karena seorang manusia kebiasaannya meniru orang yang dekat dengannya. Fa khultatul fusaqi wa ahli su' min a'zami asbab nafsil iman wa dha'fihi. Bergaul dengan orang yang fasik, ahli su', termasuk faktor yang paling besar dalam mempengaruhi iman seseorang dan melemahkannya. Baru bama itmihlalihi wa talashihi, bahkan naudzubillah menghilangkan iman tersebut, naudzubillah min dzalik. Wa dzalika bihasabi hali haula fi su'i wa bihasabi khulqatihi lahum. Demikian itu dikarenakan sebab mereka bergaul dengan teman-teman yang jelek tersebut. Ini akhir pembahasan kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi. Kemudian pada penutupnya penulis di sini mengatakan, fahadi jumlatun mubarakatun min asbab ziyadatul iman wa nuqsanihi. Ini sebagian secara global sebab-sebab yang bisa menambahkan keimanan dan juga yang bisa melemahkan keimanan. Jama'tu halaka akhil karim, yang saya mengumpulkannya untuk Anda wahai para pembaca yang mulia, yang terhormat, min amakin mutafariqah, dari berapa banyak buku, wa masadir mukhtalifah, dari rujukan-rujukan yang banyak, tabsiran wa tahdiran, sebagai pemberian ilmu dan juga sebagai peringatan bagi kita semuanya. Wallahul karim, as'aluli walaka taufiq wassadad. Semoga Allah memberikan pada kita taufik dan hidayahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
wa sallallahu wasallam wa barak wa an'ama ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan buku ini, dan kita kewajibannya bukan sekadar membaca, namun tujuan utamanya adalah untuk kita amalkan. Sebab-sebab yang menambahkan iman kita amalkan, dan sebab-sebab yang mengurangi keimanan betul-betul kita jauhi agar ilmu kita bermanfaat. Nas'alullah ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan dengan ini insyaallah kita akhiri buku ini insyaallah. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.